Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Share screen dulu. Saya izin nih, Kiai Ketua Santri lagi Ya, di Coach. jalan nih. Ya. Jadi agak sedikit ini ya, masih di jalan ya. Sedikit. Oke, teman-teman, apakah melihat layar dari monitor saya? Iya, kelihatan Ustaz. Oke, bentar ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini isi itu nafas. Lagi sama Bang Rio nih. Sama Bang Rio, sama Ya, salam. ada beberapa, ada Ustadz Rijal juga nih, yang punya travel. Insyaallah. Umroh trip halal. Ustaz. Oke, Masya Allah ya. Salam untuk guru-guru kita ya, orang di sana juga, Coach. Mau ngomong Bang? Enggak, salam. Salam deh Bang Rio deh. Dia di sebelah enggak mau ngomong. Baik. Kita dapat teman-teman ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah kehadiran ya pemateri kita yang begitu luar biasa pada malam hari ini, dan insya Allah akan mengecas iman kita pada malam hari ini gitu ya, tentang metamorfosa iman, peningkatan amal di bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya nih, apa saja sih persiapan kita gitu? Terus apa saja sih yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Tentunya tanpa adanya persiapan ya, tentunya kita nggak tahu apa yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Ibarat kata teman-teman semua, ya, mungkin kita sering mendengar ataupun sering melihat gitu di televisi ceramah ataupun motivasi ya dari guru-guru kita tentang persiapan di bulan suci Ramadan gitu. Sebenarnya timingnya kurang tepat gitu. Kenapa? Karena diberikan ketika sudah masuknya bulan suci Ramadan gitu. Ya, sebenarnya persiapan yang kita lakukan yang itu harusnya adalah sebelum masuknya bulan suci Ramadan gitu. Dan mudah-mudahan di kajian kita kali ini ya memberikan motivasi, memberikan sedikit ilmu untuk kita, untuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan ini ya. Untuk itu ya kita sambut ya pemateri kita yang begitu luar biasa. Kalau kita di sini di Mas Nufas kita sering yang memanggil beliau itu dengan panggilan coach ya, karena beliau sering memberikan motivasi di tengah-tengah kita seperti itu. Untuk itu kita sambut ya pemateri kita yang begitu luar biasa pada malam hari ini, Coach Bom Bom Dirgantara. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat. Gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allah Akbar. Masya Allah. Aktivitasnya gimana nih, Coach? Aktivitasnya hari ini apa saja nih, Coach? Kayaknya tadi pagi di studio di Indosiar diwawancara, tapi wawancaranya di sini Pak Ketua, Ustadz Sandri diwawancara, tapi bukan masalah gosipnya ya, tetapi ada salah satu artis penyanyi gitu ya, namanya Lilis Karina, anaknya terkena narkoba sebagai pengedar. Nah, terus saya diundang ke studio sebagai pengklarifikasi sebenarnya ketika dalam hal ini siapa sih yang salah anak 15 tahun tapi mengedarkan narkoba kan gitu. Padahal ilmu keagamaannya dan yang ini banyaklah tadi yang kita bahas tentang itu. Terus dari studio langsung menuju ke Ciputat, ada ngajar S2, kemudian setelah ngajar S2 jam 4 ngisi webinar Kominfo RI untuk wilayah Kalimantan, jam setengah 4 sampai jam sebelum maghrib setengah 6 di jalan langsung ke Pondok Indah. Tadi ini ada rapat untuk pengembangan trip halal ya, sama Uma juga. Jadi tadi ada sama Uma sama Bang Rio, kita akan buka namanya trip halal. Teman-teman boleh nih teman-teman sudah semua halal atau belum nih? Ya mudah-mudahan, karena kalau di Salim ini semuanya kan sudah halal ya. Ya Ustazah Tuti udah halal belum nih? Kalau Ija mah nggak akan, Ustazah Ija nggak ini nih masih dalam proses aja ya. Masya Allah. Terus kemudian tadi saya rapat ini lagi jalan sama beliau ada di Sedang juga nih. Salam juga buat teman-teman semua nih. Masya Allah. MC antar benua kita, yaitu Ketua Salim kita. Selamat nih Pak Ketua. Semoga Salim semakin berkibar dan mendunia nih di bawah Ustadz Sandri. Ya kalau saya sebutin belakangnya udah hampir sama saya, panjang gitu.
Mungkin San, karena waktunya juga singkat ya. Oke, Masya Allah. Mungkin juga di sini teman-teman mohon izin Ustaz Sandri dan teman-teman semuanya para pengurus serta anggota Salim, bahwasanya di sini izin sekali saya tidak mengajari ikan berenang ataupun burung terbang. Maksudnya kalau bicara tentang unsur kajian, unsur hadisnya, ayatnya, pasti teman-teman sangat lebih paham. Di sini mungkin kita lebih kepada sharing. Bagaimana penguatan lagi, bagaimana mengecas, begitu juga ketika saya sampaikan ke teman-teman, ini juga mengecas kepada diri saya kembali, pribadi. Karena bahwasannya setiap insan, sesempurna-sempurnaan kita dalam beribadah, dalam kita kembali kepada lillahi, pasti ada saja kesandungan atau hal-hal yang terlupakan. Mungkin itu ya, jadi sebagai pengantar, sebelum kita mulai nanti lebih dalam, Ustaz Sandri, di sini kita sistemnya saya bukan bermaksud mohon izin teman-teman untuk menggurui atau apa, tetapi di sini hanya sama-sama kita mengingatkan dan begitu juga mengingatkan pada diri saya pribadi. Itu Ustaz Sandri, silakan. Oke, baik teman-teman semua. Ya, kita berikan kesempatan kepada guru kita pada malam hari ini yang begitu luar biasa. Ya, kepada Coach Bom Bom Dirgantara, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Sandri, Ustaz Ketua yang sangat luar biasa dan teman-teman semuanya. Saya izin menyapa yang sudah aktif di kamera. Ada Ustazah Eri, Ustazah Tuti, Ustazah Anita, Ustazah Ija, Ustazah Nur Hasanah. Wah, itu yang paling ganteng. Ini ganteng-ganteng semua nih ya. Oh, Ustaz Aji lagi di mana tuh Ustaz? Ya. Ustaz Marwan dengan pasangan hidupnya, Wan, jangan sebelahnya ya. Masya Allah. Dan teman-teman semua yang biasa sebutkan satu persatu yang semua semangat, tetap semangat. Baik teman-teman, langsung saja mungkin teman-teman insya Allah semua sudah pernah ketemu ya, jumpa, walaupun ada beberapa teman-teman daerah yang mungkin sekilas-sekilas saja. Ini sekilas tentang saya, nanti lebih dekatnya boleh yang belum follow atau kita saling follow back di Bom Bom Dirgantara untuk di aktivitas hari ini ya teman-teman. Oke, next saja San, karena waktunya setengah jam tadi ya, singkat loh. Baik, oke, boleh di next dan boleh boleh di share untuk di share screen-nya di yang tanda bawah San, izinkan. Itu ada tanda layar kanan bawah, bukan back, ada di kanan bawah itu ada klik biar bisa full layarnya San. Ya, boleh muncul kan? Yang mana, Coach? Ini. Belum besar ya? Sudah di sini, Coach. Oke, baik, kita back dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah saya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta nabi besar kita, junjungan kita, saudari tauladan kita, pahlawan kita antar zaman di era Society 4.0, Society 5.0, dan kita keadaan bisa dapat jumpa secara virtual di tempat kita masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Salam rindu, salam kenal buat kita semua. Salam kembali dengan semangat, ngecas dan tidak terasa teman-teman. Waktu cepat berlalu, seiringnya juga bagaimana kita selalu merefleksikan diri kita menjadi hamba-Nya yang lebih baik. Teman-teman, boleh di slide pertama, Sandri, bagaimana kita bisa memanfaatkan atau bagaimana kita bisa memulai lahan-lahan atau langkah-langkah selanjutnya dalam kita melakukan percepatan dalam ibadah. Teman-teman, secara teoritik, teman-teman silakan bisa, ya, Sandri, suara saya cukup terdengar? Jelas, Coach. Ini apakah screen-nya sudah terlihat, Coach? Belum, Ustaz. Belum, Pak. Pakai your entire screen. Pilihannya your entire aja. Ditutup dulu. Biasanya ditutup dulu, baru ditampilkan kembali. Oke. Bentar, Coach. Masya Allah, Ustazah Septia nih. Ya, di share. Oke, udah. Itu, Coach. Insya Allah sudah, Coach. Baik, kita lanjutkan sedikit ya teman-teman ya.
bicara tentang tema besarnya kita ini ada metamorfosa iman, peningkatan amal di bulan Ramadan. Ini yang memberikan tema dan judulnya ini langsung Ustadz Sandri, dan mungkin teman-teman saling di pusat ya dengan pengurusannya. Boleh di next. Nah teman-teman. Ya, boleh di next. Teman-teman, kalau bicara tentang pribadi atau bicara tentang apa yang kita sering ucapkan, tindakan, pasti semuanya berbalik kepada apa yang akan kita langkah selanjutnya. Dalam langkah selanjutnya, di situ kita berpijak, dan di situ ada satu hal yang besar, satu hal mimpi yang besar untuk dapat kita raih. Oke, boleh di next. Teman-teman, di Septi atau siapa? Boleh di next set. Usai safety pilihannya your entire screen. Saya izin ya teman-teman ya, karena pakai handphone, jadi tidak bisa menampilkan PowerPoint di handphone saya. Bisa sih, cuma layarnya terlalu kecil lah. Nah, sebagai pengantar nih teman-teman. Teman-teman setiap hari di tempatnya masing-masing, baik yang sekarang masih mengabdi atau berjuang di Maskan Universitas Pusat, ataupun di jurusan atau di masing-masing tempat, di cabang, ataupun sudah di luar Mafas ya. Teman-teman dimanapun teman-teman saat ini berada, bahwasanya adalah ada sebuah dan temanya kita ya, metamorf gitu ya. Kalau bisa bicara sebuah bagaimana perubahan demi perubahan ini dapat terus bergulir dengan apa yang kita pikirkan. Saya sering sampaikan gitu teman-teman, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan hari ini akan menjadi doa untuk langkah-langkah kita selanjutnya. Dan teman-teman, jangan pernah teman-teman menyepelekan dengan apa yang teman-teman sampaikan atau apa yang teman-teman katakan. Sudah bisa terbuka, Ustaz Sandri? Sambil kita menunggu ini ya, slide, saya izin sampaikan beberapa ya. Mungkin sambil menunggu nanti slide terbuka. Nah, teman-teman, kalau kita lihat secara lebih detail, secara lebih mendalam, sebenarnya yang kita lakukan, apalagi teman-teman para penghafal Quran, sangat beruntung sekali. Saya sangat selalu saya sampaikan ke Ustadz Sandri, saya ini iri sama Ustadz Sandri, sama teman-teman ya, yang berjuang untuk Quran sampai saat ini, yang masih atau bahkan mewakafkan dirinya untuk Quran. Nah, teman-teman, di balik itu semua, dan di dalam kesempatan ini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau untuk mengajari teman-teman, tapi kita dalam hal ini kita refleksi sekejap singkat tentang apa sih, kembali lagi teman-teman, yang perlu kita kembali kita siapkan di bulan Ramadan ini. Insya Allah di dalam kita diwajibkan, kalau jelas dalam suratnya di Al-Baqarah 183, dan di sini kita ada sebuah pemaknaan secara hedonistik di dalamnya, teman-teman. Apa itu? Bagaimana sih kita dapat mengisi bulan Ramadan itu dengan berbagai kegiatan, dan melengkapinya ini dengan hal-hal yang kita siapkan. Apa sih teman-teman yang perlu kita siapkan? Ya. Di sini dan konsepnya, ini sambil menunggu slide, mungkin nanti slide bisa sambil teman-teman izin, Ustazah Ferti atau Ustaz Sandri bisa tetap menampilkan slide. Ya. 3 hal dasar yang kita siapkan dan sebelum kita masuki bulan suci Ramadan. Yaitu pertama, pasti kita menyiapkan persiapan ruh dan jasad, teman-teman. Jadi ruh dan jasad ini bagaimana kita kondisikan. Pada bulan Sya'ban kemarin ya, sebelum Ramadan, kita sudah terbiasa berpuasa sehingga kondisi ruhiyah imaniyah kita meningkat, teman-teman. Bagaimana kita lebih terlatih dengan kondisi-kondisi yang ada. Dan ini teman-teman sebenarnya mungkin sudah terbiasa. Mohon izin teman-teman sedikit cerita sebagai pengantar ya teman-teman ya. Sudah hampir 3 bulan setengah 4 bulan ini saya puasa Daud ya teman-teman. Karena ada satu lain hal
tepatnya sejak November ya, itu orang tua atau nenek yang mendidik saya jatuh dari di kamar mandi ya, ibu jatuh di kamar mandi, terus saya ada sedikit nazar lah bahwa sampai sembuh walaupun usianya 80 tahun, mohon doa ya teman-teman, saya akan sampai kapan insya Allah saya akan puasa Daud. Itu sekitar Desember, Januari, Februari, Maret ya, sudah hampir 3,5 bulan ya insya Allah. Dan itu ternyata teman-teman kembali lagi, ini kembali kepada saya. Kalau teman-teman mungkin sudah terbiasa dengan puasa, dengan amalan-amalannya, tetapi buat saya masyarakat awam dan masyarakat biasa ya, bukan para teman seperti teman-teman penghafal Quran, ini banyak sekali saya lebih didekatkan kepada hal yang secara ruhiyah, khususnya ruhiyah imaniyah ini mengalami signifikansi pedagogical mindness in for my conscious mind, teman-teman. Itu. Jadi teman-teman mungkin halnya prosesnya ini kadang-kadang bisa dirasakan nih orang ketika awal-awalnya dimulai ya, dengan bisa awal-awal biasalah lemas pagi aktivitas biasa kalau Senin Kamis oke, tapi kalau misalnya sudah puasa Daud ini kan agak kadang ya sudah fase-fase insya Allah sudah saya coba melewati. Nah, ternyata kalau kita bicara tentang persiapan Ramadan, alhamdulillah saja sudah bisa ya. Kita harus bergembira nih teman-teman dan menyiapkan diri, iman, ilmu, dan amal soleh. Tadi yang pertama yaitu siapkan ruh dan jasad. Yang kedua teman-teman siapkan materinya. Ya, bagaimana siapan materi di bulan ini kita mempersiapkan juga di bulan santunan ya. Kita memberikan hal yang terbaik. Walaupun kalau dikatakan bukan hanya sebatas kurma yang kita berikan, tetapi apapun yang kita miliki itu. Walaupun hanya sebatas air, kurma, atau bahkan istilahkan juga ada yang mengistilahkan sendok mentega, tetapi kita yang penting ada keikhlasan kita dalam hal mendidik. Itu. Kalau dibicara tentang bagaimana persiapan dari materi. Dan kemudian teman-teman ada bagaimana persiapan fikri atau your perception. Is perception in for your design. Design is how to make dream come true. Is perception ini meliputi banyak hal teman-teman. Bagaimana persepsi tentang Ramadan, tentang bulan Ramadan tersebut, dan juga memanfaatkan mengisi bulan Ramadan dan kegiatan-kegiatan yang lebih konkret, lebih logis dengan mengantarkannya mencapai menguatkan ketakwaannya kita. Baik, nah karena sudah ada slide-nya, itu tadi sebagai pembuka, kita kembali ke slide. Boleh? Next. Bagaimana memanfaatkan waktu di bulan Ramadan tahun ini? Saudara iman yang menjadi Ramadan terakhirmu. Kita sejak awal hidup, kita selalu mendengar teman-teman. Ini akan jadi Ramadan terakhir, ini akan jadi Ramadan terakhir. Mungkin bukan hanya sebatas lisan, tapi ini akan menjadi benar-benar realisasi ketika kita sudah mengalami titik krisis, kehilangan apa yang kita miliki di tubuh kita, kehilangan apa yang kita rasakan, arah panca indera kita. Ketika itu sudah terjadi, kita baru sadar bahwa ternyata Ramadan ini benar-benar hari terakhir untuk kita menikmati apa yang ada di dunia. Kita saksikan video berikut. Silakan di play. Ustaz Sandri atau Ustaz Septi. Suaranya apakah kedengaran teman-teman? Sepertinya belum ya. Ini video dari kawan saya yang membuat video ini, teman saya, teman diskusi berdasarkan kisah-kisah hidupnya. Boleh diperbesar? Volumenya, San? Volumenya mungkin belum terdengar ya, teman-teman ya.
Belum ada suaranya, Ustaz. Mungkin di laptopnya Ustaz Sandi sudah terdengar, tapi di teman-teman belum. Di saya juga belum. Belum ya, Coach? Belum ada suaranya. Nggak keluar ya? Mungkin bisa Septi. Sesuatu yang paling berharga. Tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita. Kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan, kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja. Tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini, sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lengah dan bermewah-mewahan. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka. Walaupun harus merusak agama mereka. Dan untukmu, wahai saudaraku, yang sedang mendengar saat ini, bila keadaan di atas menimpamu, maka cepatlah berubah, sebelum semuanya tinggal kenangan dan penyesalan. Ingatlah selalu firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia lagi sehingga aku bisa beramal saleh pada apa yang dulu kutinggalkan. Tentu itu tidak mungkin, tapi sungguh kalimat itu akan dia katakan. Baik, teman-teman. Next, boleh? Selanjutnya. Nah, tadi video sangat sederhana yang menggambarkan bagaimana setelah kita atau kita semua teman-teman diizinkan sama Allah memasuki bulan suci Ramadan dengan keterbatasan-batasannya. Teman-teman, kita lihat di depan, boleh lihat di layar keistimewaan bulan Ramadan. Kita tahu ada 8 peristiwa penting di bulan Ramadan. Pasti kita menantikan nuzul Quran. Insya Allah kita akan hadapi bersama pada bulan 17 Ramadan. Dan insya Allah kita diizinkan Allah untuk menggapai bulannya. Kemudian ada turunnya Lailatul Qadar. Ini juga kita bersama-sama refleksikan di ada banyak hal dalam malam Lailatul Qadar yang dapat kita pelajari secara asmaik, secara holistik. Ya, di sini ada bahkan banyak peristiwa penting di bulan Ramadan yang membuat kita merefleksikan diri. Ya. Bagaimana wafatnya Ummul Mukminin, bagaimana penaklukan Mekah ketika tanggal 20-21 Ramadan atau tahun 8 Hijriah. Di sini kita bisa lihat secara full untuk tampilannya. Apa sih manfaatnya? Kita mempelajari, ya, atau kita mempersiapkan diri. Baik dalam kita pelajari, kita baca lagi, ada perang Badar Kubro, ada wafatnya Putri Rasulullah ketika itu, ada wafatnya Sayyidina Fatimah Az-Zahra, dan
banyak hal-hal peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Ramadan. Tentunya Ramadan untuk kita adalah hal yang spesial, teman-teman. Begitu juga di dalam bagaimana kita meyakini untuk kita bersiap menghadapi bulan ini. Next, teman-teman. Bulan-bulan sebelumnya mungkin teman-teman sudah melakukan hal yang sama. Apalagi kita 3 tahun kemarin kita COVID. Kita bisa buat apa-apa. Kita yakinkan teman-teman. Next, boleh? Kita di masa COVID, semua kita berpasrah. Semua orang terprediksi untuk meninggal. Teman-teman. Boleh di next? Nah, kita kembali di dalam bagaimana sih keistimewaan Ramadan. Pasti kita sejak kecil di pondok-pondok pesantrennya teman-teman, kita selalu atau teman-teman sudah paham juga tentang bagaimana adanya big sale pahala, ya. Bagaimana pahala misalnya ini kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Bagaimana penuh berkah, penuh rahmat, ada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan dan dibukakan pintu-pintu surga, teman-teman. Dan pada bulan Ramadan, waktunya mustajabah. Bagaimana kita doa-doa, kita diijabah insya Allah di antara waktu menjelang berbuka, bahkan sepanjang waktu puasa hingga terbitnya fajar hingga terbenam matahari, waktu mustajabah untuk berdoa. Mohon doanya juga teman-teman, insya Allah saya di awal Ramadan akan umroh. Mohon doanya semoga diperlancar, insya Allah 12 hari di tanggal 25 Maret ya, atau tanggal 3 insya Allah di awal Ramadan sampai 12 hari ke depan saya bersama istri akan melakukan ibadah umroh. Nah next, silakan lanjut teman-teman. Kalau kita renungi secara mendalam, boleh di next. Ramadan ini ada istilahnya adalah ajang metamorfosis atau metamorfosa bagi seluruh umat manusia menjadi orang yang selalu menjadi lebih baik. Karena semua metamorfos atau perubahan harusnya dimulai dari penyelarasan antara otak kita, mulut, lisan yang kita pikirkan sama dengan hati. Sebagaimana Allah tidak akan mengubah nasibnya satu kaum apabila kamu tersebut tidak mengubahnya, teman-teman. Di bulan Ramadan juga menjadi momen bagaimana seluruh umat muslim kita semua bersama-sama meningkatkan keimanan ketakwaan. Ya, ada pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala yang pada dasarnya kembali kepada keimanan kita, kembali kepada bagaimana kita penyelarasan dari pribadi kita. Kadang kita apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita ada di hati, pikiran, dan raga kita tidak selaras. Nah ini yang harus kita selaraskan di satu tujuan itu, teman-teman. Semata-mata bukan hanya untuk mendapatkan pahala semata, teman-teman, tetapi benar-benar merefleksikan diri kita pasrahkan pada lillahi rob, teman-teman, untuk hadirnya kita mengecas atau memotorfosis kita menjadi yang lebih baik. Kadang lafaz kita ini selalu berzikir, tetapi otak pikiran kita sedang berselancar bermain seperti Google yang lagi men-searching hal-hal yang lain. Apakah itu menjadi sebuah perubahan di kita? Tentunya tidak, teman-teman. Itu malah antitesanya. Antitesa itu kebalikannya, teman-teman. Yang ada apa? Kalau kita ingin dilihat semua kawan kita selalu murojaah, contoh, selalu khataman satu hari, hafiz 30 juz, atau satu hari minimal 5 juz targetnya teman-teman, tetapi hanya lisan, pikirannya otaknya kemana-mana. Ini juga tidak terselarasan, teman-teman. Dan ini, next boleh, yang perlu kita siapkan sejak awal. Bagaimana bukan hanya fisik atau tautan dari akhir kita. Next boleh, Ustaz Septi. Ya, tetapi kita merevolve metamorfosa iman, teman-teman. Perubahan ulat menjadi kebubur, menjadi salah satu peristiwa alam yang sangat indah. Semua kita tahu, ya. Semua hal yang buruk pada ulat, coba bayangkan,
Ulat itu sangat buruk ya. Kita dari SD teman-teman. Kita dari SD Recording in mempelajari. progress. Kita dari sejak SD kita mempelajari metamorfosis ulat. Bagaimana ulat berubah menjadi sangat indah setelah ia menjalani proses perubahan. Atau kata lainnya, mensintesakan metamorfosis dari kepompongnya. Begitu juga proses ini bagaimana berlaku pada diri kita. Perubahan ini yang kita siapkan dari ulat yang penuh geliat permasalahan duniawi kita lepaskan, teman-teman. Kita berubah menjadi satu hal yang sangat indah seperti halnya ulat menjadi kupu-kupu. Teman-teman, setelah metamorfosis, jadilah ia kupu-kupu yang sangat indah, enak pandang dan diakui. Terbang kembali untuk membantu proses penyerbukan. Yang hanya memakan makanan yang baik untuk dirinya dan hampir tidak pernah ada dahan pohon yang patah apabila dihinggapi kupu-kupu. Berbeda dengan ulat yang penuh dengan geliat permasalahan yang ada. Tetapi ini menandakan tidak ada hal yang tidak mungkin. Sebaik-baik kita di mata orang, hanya kita yang tahu kita ini baik atau buruk di mata Allah Azza wa Jalla. Oke, next. Nah, teman-teman, bicara tentang konsep metamorfosis ini menjadikan semangat kita bersama, semangat saya, semangat teman-teman semua, sahabat Salim yang ada di ruang Zoom, ada 71 orang. Semoga semangat ini, next boleh, bisa Josephine, menjadi penyemangat baru dalam kita melangkahkan di bulan suci Ramadan tahun ini. Bisa Josephine, boleh di next. Teman-teman, ketika kita sudah mempersiapkan segalanya, paling tidak satu langkah kita sudah menjadi lebih baik. Apa itu? Langkah otak dan pikiran kita. Di dalam hal ini, otak pikiran itu namanya adalah proses perubahan. Metamorfosis itulah kata yang tepat untuk menggambarkan proses perubahan yang diinginkan dalam ibadah puasa. Dengan menahan hawa nafsu kita, melaksanakan ibadah selama 1 bulan penuh, ada proses perubahan manusia untuk mencapai fitrahnya. Dan karena itu puasa proses metamorfosis teman-teman untuk kita semua demi memperkuat, memperkembang ketakwaan kita kepada lillahi rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Next teman-teman, itulah istilah yang kita kenal di dalam materi kita kajian hari ini, yaitu bicara tentang metamorfosis iman. Bagaimana kita pola peningkatan iman di bulan Ramadan ini, semua teman-teman sudah sangat paham, sangat detail. Bagaimana amalan di bulan Ramadan, dari tarawih, dari puasanya, dari itikaf di masjid, berbanyak sedekahnya, menghidupkan malam Lailatul Qadar, jaga lisan, jaga pandangan, hati, hawa nafsu, berbanyak baca Quran, dan terapan di balik ini semua yang sudah biasa kita lakukan, coba di tahun ini kita lakukan hal yang berbeda. Apa itu yang berbeda teman-teman? Yang berbeda adalah kita melaksanakannya tidak hanya dengan lisan atau pikiran kita, tapi pikiran, lisan, diri, raga sama-sama ke satu tujuan, titik tujuan, yaitu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Jadi teman-teman, kalau kita sudah berpasrah diri, seandainya besok detik ini 5 menit setelah after kita bersama ini, kita menghentikan nafas kita sudah siap. Dan bersiaplah untuk menjadikan besok adalah hari terakhir kita untuk dapat bertindak, berucap, dan melakukan satu hal yang positif selanjutnya. Oke, next. Apaan, Ustazah Septi, boleh di next. Ada satu video, ini kawan saya juga nih, Ustaz Nurul Zikri, boleh diputarkan? Boleh diputarkan, Ustaz? Ya, videonya boleh diputarkan, Ustazah Septi. Apaan saja yang tadi, saja Septi, yang video tadi. Ya, setelah ini. Kayak
mau berubah saat ini atau dan tetap istiqomah? Boleh, silakan di-apply. Ngaji untuk apa sih? Coba kita tanya diri kita. Kita ngaji untuk apa? Kita datang ke sini untuk apa? Untuk berubah, untuk menjadi yang lebih baik, untuk mendekat kepada Allah, kan begitu ya? Catat baik-baik. Kita nggak akan bisa berubah sampai ilmu kita masukkan ke hati kita. Kan yang bisa merubah diri itu bukan kecerdasan, tapi hati. Nabi SAW bersabda, "Idza shalihat sholuhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Kalau hati baik, seluruh jasad akan baik. Mata akan baik, lisan akan baik, telinga akan baik, tangan akan baik, kaki akan baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau hati rusak, itu semua rusak. Walaupun ngaji tahunan, lisan tetap nyambung. Lisan gibahin orang. Lisan suka sama isu dan fitnah. Mata enggak liar. Telinga tuh hobi dengar-dengar yang nggak jelas. Nabi kalau tidak soluhat, jika hati baik. Nabi nggak mengatakan jika kecerdasannya luar biasa atau jika IQ-nya 140-an, soluhal jasadukulu, maka seluruh anggota badan akan baik. Enggak ada hadis demikian. Hadisnya, jika hati baik, semua akan baik. Jika hati penuh dengan tauhid kepada Allah, jika hati hanya berharap kepada Allah, jika hati ikhlas ketika belajar, ketika hati ini takut kepada Allah, itu baru terjadi perubahan. Jadi jangan berharap ngaji itu merubah kita kalau ilmu itu hanya kita masukkan ke kepala kita. Kalau ilmu itu hanya sampai ke kecerdasan kita. Mungkin kita jadi orang yang pintar, kita bisa jawab pertanyaan, kita menghafal banyak ayat, tapi nggak ada perubahan. Karena perubahan itu diawali dengan hati. Dan ini bukan murji'ah, bukan yang penting hati. Makanya kan ditekankan, jika hati baik, semuanya baik. Kaki semangat ke masjid, semangat beribadah, tangan semangat nyumbang, semangat takbiratul ihram, tangan nggak mau sentuh lawan jenis yang bukan mahram. Ya baik semua tuh hadirin sekalian. Kalau hati. Jadi kalau kita datang ngaji, ingin berubah, ilmu itu harus sampai ke hati, ditadaburi, wa huwa syahid. Dan kuncinya simpel, nggak ribet. Asal fokus aja. Asal kita jangan berhenti sampai kita catat. Lalu kita kita dengarkan, tapi masukkan ke dalam hati kita. Pulang dari kajian manapun, bisa kajian malam ini atau kajian ustadz-ustadz lain, di perjalanan tuh resapi hadirin sekalian. Evaluasi diri, introspeksi, bercermin, saya udah baik atau belum, saya sudah amalin atau belum. Baik, next boleh. Dari video tadi, teman-teman, kita dapat tercerminkan sebuah semangat baru untuk dapat merefleksikan diri atau mengevaluasi apa yang telah kita hadirkan sikap di dunia ini, teman-teman. Pada intinya, kita tetap harus istiqomah, kita harus tetap semangat. Jadi apa yang sudah kita lakukan sampai saat ini, kita kuatkan kembali untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pertama, jam istiqomah, kita meruskan niat, nawaitu kita, membangun ekosistem, bergaul dengan orang-orang saleh. Itu sangat penting. Teman-teman, kemarin izin ada beberapa anggota saling tentunya, karena lulusan dari pesantren Mas Kanul pasti yang kita banggakan. Beberapa waktu yang lalu ada yang curhat sama saya. Beliau sekarang sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Beliau curhat, insya Allah setelah pada Idul Fitri, beliau akan langsungkan pernikahan. Tetapi dengan background yang mungkin secara keilmuan keagamaan, bukan background pesantren, background umum, dan biasa-biasa saja. Beliau meminta arahan dari saya. Bagaimana
yang saya sampaikan. Lihat dulu lingkungannya, ekosistem beliau, ekosistem dan di mana beliau tumbuh berkembang sampai saat ini beliau ada. Karena apa? Ekosistem lingkungan itu yang akan membantu atau akan membuat kita sebenarnya lebih bahagia. Kenapa teman-teman? Karena ketika teman-teman kita sudah dikelilingi oleh soleh, teman-teman yang baik, insya Allah pasti kita akan lebih baik. Tetapi kita baik di antara lingkungan yang buruk, belum tentu kita tetap berusaha tetap menjadi yang baik. Nah, hal-hal ini sebenarnya sederhana, tapi juga teman-teman menafikan maksudnya apa? Ketika kita memang sudah kita tidak mau, kita kadang ada egoisentris, saya sampaikan, kita menutup diri. Pokoknya maunya calonnya harus sama-sama hafiz, pengurus Quran, ada keilmuan yang setara dengan kita. Tapi kita tidak bisa memaksakan itu, teman-teman. Banyak hal yang lain juga yang dapat kita pelajari dari setiap insan. Dan mereka semua sama seperti kita. Selalu berproses, selalu bermetamorfosis seperti layaknya ulat menjadi kupu-kupu tadi. Nah, teman-teman itu yang berbahagia, sahabat Salim, tentunya poin 3 ini sudah kita lakukan. Kita kerap kali membaca Al-Quran, mengikuti kajian-kajian Islami. Kalau teman-teman yang masih ngecamp di Maskanul Hufaz, sekarang ada kebijakan baru ya, Ustadz Sandri. Kalau dulu kita ada Ramadan sampai hari 29-30 sampai Idul Fitri kita di pesantren. Ya, tapi sekarang Hamin 7 teman-teman harus sudah kosong gitu. Jadi terakhir itu hari ke-23 ya teman-teman yang sedang berada di pesantren di tempat kita di Maskanul Hufaz. Pas 23 sudah semuanya kembali ke keluarganya masing-masing. Ini sebenarnya salah satu yang sudah sejak tahun lalu yang saya sempat sampaikan juga ke Manda Ayu, ke Raja Oki ya, ke Umar, bagaimana kembali kepada putranya itu kembali kepada keluarga inti yang membangun kita. Nah, ini yang saya masuk bagaimana ekosistem kita terbentuk di dalamnya. Nah, teman-teman, berdoa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi salah satu indikator kita juga dalam melakukan amalan juga, apapun itu yang penting rutin. Selalu sabar, selalu ikhlas, disiplin dalam kehidupan, senantiasa mengingat kematian. Dari 1 sampai 9, yang paling tersulit itu poin ke-9 ini, teman-teman. Tujuannya teman-teman, mungkin kepada diri saya pribadi. Kenapa? Kalau kita mengingat mati, ya, layaknya kita siap tidak sih? Kita malam ini tidur, besok bangun, kita sudah tidak ada di dunia. Sudah ada satu pertanyaan yang menghadap kita. Man rabbuka? Sudah ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mengevaluasi diri kita. Dan ini hanya kita yang tahu, teman-teman. Baik, selanjutnya, karena waktunya sudah habis, saya sudah diingatkan oleh Pak Ketua ini, Ustaz Santi. Next. Hal-hal yang lain, ini hal yang umum, teman-teman. Semoga kita bisa menjadi kupu-kupu yang sayapnya indah, yang memiliki jiwa yang suci dan perilaku yang terpuji, yang mampu terbang dengan keyakinan, yang hingga pada dahan kebahagiaan serta kedamaian. Next. Terima kasih teman-teman. Mohon izin dalam hal ini saya bukan bermaksud untuk menasehati teman-teman, tapi ini muhasabah pada diri saya sendiri. Karena kadang kita berucap lisan apa yang kita pikirkan dan kita rasa serta gerak tubuh raga ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan teman-teman yakinkanlah apa yang telah kita lakukan, teman-teman perjuangkan di Maskanul Hufaz menjadi titik satu arah, jalan untuk teman-teman meraih ridho dari nilai Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah setiap apapun yang kita lafazkan, kita pikirkan, kita tindakan, semua punya satu frekuensi yang sama. Dan insya Allah bulan suci Ramadan ini kita dapat bermetamorfosis dalam keimanan kita, dalam ketakwaan kita, dan juga apa yang kita idamkan, cita-citakan ke depan, kelak insya Allah akan tercapai atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian teman-teman.
terima kasih karena tadi saya dapat mau tanya jawab ataupun tidak. Saya serahkan kembali ke MC pada Ustaz Sandi. Kami persilakan. Recording stopped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah kepada pemateri kita, guru kita, Coach Bom Bom, yang sudah memberikan motivasi yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Yang salah satunya adalah terkait tentang metamorfosa, tentang keimanan kita yang menghadapi bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dari kita yang sebelumnya mungkin di tingkatan yang paling bawah atau mungkin menengah, mudah-mudahan kita niatkan di Ramadan tahun ini kita menjadi tingkatan yang paling tinggi itu. Maksudnya adalah teman-teman kita memberikan kontribusi amalan yang paling terbaik yang kita miliki. Karena kita nggak tahu kapan kita akan, ya seperti yang disampaikan tadi, mengingat mati gitu, kapan kita akan kembali gitu. Atau mungkin kita nggak sampai ke bulan suci Ramadan ini gitu ya, naudzubillah min dzalik gitu. Makanya kita persiapkan ya amalan kita sebaik mungkin ya, kontribusi kita untuk diri kita sendiri ya, sejatinya untuk diri kita sendiri, untuk memberikan pengorbanan kita, baik itu uang, harta, materi gitu ya, ataupun tenaga, pikiran tentunya gitu ya, dan pengorbanan waktu seperti itu. Oke teman-teman, ya mudah-mudahan ini dapat motivasi kita untuk semua pada malam hari ini, dan mari kita ya kuatkan ya semangat kita dan juga niat kita tentunya untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah di depan nantinya. Baiklah teman-teman semua, sekali lagi kami ucapkan, sama-sama kita ucapkan terima kasih, syukran jazakallah khair kepada Coach Bom Bom yang sudah memberikan motivasi kepada kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi. Tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya, menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelancaran agenda kita pada malam hari ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Lalu Irwan. Kepada Ustadz Lalu Irwan kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, untuk mengambil barokah daripada guru-guru kita juga, mari kita sama-sama berdoa. Kita awali dulu dengan Al-Fatihah 3 kali. Al-Fatihah, astagfirullah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apaan, Ustaz? Untuk saudara kita juga ada tadi salam juga untuk Astagfirullahaladzim. Ya. Saya binti Ronggat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضاءنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعانا بنور رحمتك أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة والدراسة لله تعالى آمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا هذه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجتهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار خصوصا إلى سينة بنت رنغد اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين اللهم فاستجب دعانا بسركم فيكون وبسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah khair kepada Ustadz Lalu Irwan yang sudah menyampaikan pembacaan doanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita niatkan ya segala hajat kita. Allah ijabah segala niat-niat kita, yang mudah-mudahan Allah berikan ijabah yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin.